ini Debbie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dengar ya? Ada, oke. Dengar, Pak. Oke, baik. Terima kasih nih atas acaranya hari ini. Pada hari ini saya akan coba sharing ya, bagaimana. Sebentar, saya buka dulu. Itu udah kelihatan? Udah kelihatan, Pak? Udah, oke, udah ada. Sudah, Pak. Oke. Baik, mungkin saya akan langsung saja biar lebih efektif. Jadi ada 4 sesi dalam acara ini ya. Sesi pertama hari ini adalah pengantar transformasi pengadaan. Saya lebih suka menyebutnya adalah kita memahami hakikat pengadaan. Jadi kemudian nanti Bu Eka akan sharing praktek transformasi pengadaan yang sudah kita inisiasi cukup lama lah ya, hampir 1,5 tahun ini, dan masih kita improve sampai nanti tujuannya akan kita harapkan akan maksimum. Jadi hari ini saya akan menyampaikan sesi pertama, nanti Ibu Eka, besok kita akan membahas teknik membuat peraturan direksi menuju pengadaan mudah, cepat, terpercaya, dan berkelanjutan. Dan nanti terakhir kita akan melihat demo aplikasi yang sudah kita buat di Rumah Sakit Harapan Kita. Jadi ini judulnya adalah strategi dan teknik membuat pedoman pengadaan BLU atau BLUD declare oleh Pak Kepala LKPP pada tahun 2018 di Bandung menuju pengadaan mudah, cepat, terpercaya, dan saat ini ditambah dengan berkelanjutan. Jadi kita lihat ini tadi Pak Ahmad sudah menjelaskan bahwa ini semua adalah dalam menguasai atau memahami ilmu pengadaan. Jadi ini adalah SKKNI yang ada di LKPP, di LSP Pengadaan Indonesia tentang proses pengadaan. Jadi kalau dulu kita belajar proses pengadaan itu hanya dari Perpres, sebenarnya proses pengadaan itu ada ilmunya. Jadi pengadaan itu didefinisikan adalah is a process integration of internal and external process, bahasa supply chain management-nya. Jadi itu dimulai dari perencanaan, di sini ada proses pengadaan, di sini ada mengelola kontrak dan karena kita ada swakelola, kemudian mengelola logistik dan pembayaran. Nah ini adalah kompetensi, unit kompetensi yang perlu kita pahamin supaya kita memahami benar ilmu pengadaan dari perencanaan hingga pembayaran. Jadi perlu saya sampaikan, di best practices internasional hari ini, pengadaan itu didefinisikan adalah procure to pay. Jadi payment is a part of procurement. Jadi ini sudah dibuktikan oleh praktek pengadaan B2C yang saat ini kita sudah familiar with. Kita belanja online, barangnya belum datang, kita sudah bayar. Nah, tetapi dalam proses pengadaan B2B ini, dia tetap pembayaran, tetapi barangnya datang dulu. Jadi bedanya di situ. Jadi ini kita akan menerapkan ini di dalam konteks pengadaan di BLU. Nah, pertanyaannya kenapa kita men-stressing out di BLU? Di sini ada dasar hukum. Di sini kita lihat Perpres 12/2021 mengatakan bahwa pengadaan BLU adalah pengadaan yang dikecualikan. Nah, kemudian dipertegas lagi bahwa pengadaan BLU itu diatur berdasarkan peraturan pimpinan BLU. Nah, artinya apa? Kita bisa membuat peraturan sendiri yang sesuai dengan best practices dan mencapai tujuan BLU itu sendiri. Ini filosofinya itu. Nah, kita lihat lagi ada LKPP mengeluarkan perlem tahun nomor 12/2018 ini juga mempertegas. Cuma saya tahu ini setelah ini diterbitkan belum ada BLU yang real melakukan betul-betul terobosan sehingga muncul perlem yang terakhir ini yang nomor 5 tahun 2021 menyatakan ini tetap dikecualikan, tetapi di sini disebutkan dalam hal terdapat hasil kajian internal BLU. Nah ini yang mungkin nanti Bu Eka akan sharing apa sih sebenarnya real pengadaan kita. Nah ini salah satu contoh yang kita lakukan kajian internal dari laporan keuangan
Ini saya ambil dari case-nya Harapan Kita, di mana di sini ada pendapatan BLU yang memang sumbernya ada dua. Satu adalah transfer dari APBN, ini untuk bantuan gaji, kalau nggak salah. Dan ini adalah dari pendapatan internal BLU itu sendiri. Jadi ini ada pendapatan BLU, sumbernya ada dua. Nah, pengeluarannya ini kalau digabung ini ada tiga. Satu untuk gaji, kedua untuk kesehatan, ini modal ya, pengadaan. Kemudian pengadaan operasional. Nah, pengadaan operasional ini apa? Ini ke masing-masing direktorat. Jadi sebenarnya yang kita atur itu adalah bagaimana supaya pengadaan operasional dan modal atau alkes ini efisien. Itu dengan ini efisien, kita akan memiliki. Jadi kalau saya melihat dari studi itu, pengadaan itu sebenarnya sederhana. Jadi ada pengadaan untuk sarana umum. Sarana umum ini kalau dibagi lagi mungkin hanya ATK dan IT supplies dan mechanical electrical supplies. Kemudian ada sarana, ada jasa-jasa ini bahasa pemeliharaan. Dan ini seharusnya kalau ininya benar dapatan naik, ini akan menjadi additional income. Nah ini dari kajian internal juga kita melihat bahwa pengadaan di BLU itu atau di hampir semua organisasi itu sebenarnya bisa disederhanakan. Sederhanakan ada sarana, ada prasarana. Nah sarana ini ada sarana umum, ini yang biru, ini alat kantor dan bahan habis pakai. Kalau di BLU rumah sakit ini ada bahan makanan. Kemudian ini adalah sarana khusus. Sarana khusus ini tergantung BLU-nya. Kalau BLU-nya rumah sakit, berarti di sini ada sediaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis harus pakai. Kalau ini bank, ininya yang berubah. Kalau ini PDAM, ininya yang berubah. Tapi ini hampir sama, kecuali bahan makanan. Jadi kita bisa menyederhanakan melihat pengadaan. Jadi jangan dibayang pengadaan itu kompleks. Yang selama ini kesannya kita melihat pengadaan itu suatu yang kompleks. Bayangan kita adalah construction, lelang, pokoknya luar biasa. Tapi sebenarnya setelah kita telaah, pengadaan itu sebenarnya sederhana. Nah ini ada kelompok yang nanti kita pelajari, bagaimana kita menggrupkan pengadaan itu di suatu evaluation model, ke sini nilai, ke sini adalah dampak atau risikonya terhadap organisasi. Di sini ada barang rutin ya, di sini ada rutin namanya, ini umumnya sarana umum, bank dan lain-lain. Nah, prasarana ini mana kelihatan? Putus ya? Tadi Bapak. Ya. Halo? Mbak Dewi, masih kelihatan? Ada. Halo? Ada. Ada ya? Pak, sudah kelihatan lagi. Masih ya? Oke, Pak. Oke. Nah ini kita lihat bahwa realitas atau praktek dan permasalahan pengadaan di Indonesia. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena kita punya kebebasan untuk membuat aturan. Makanya kita harus memahami dulu apa sebenarnya pengadaan itu. Nah, ini saya pernah membuat satu summary yang cukup panjang, tapi ini saya ambil sebagian saja. Jadi, kalau kita lihat di Indonesia, pengadaan telah menjadi salah satu topik hangat bagi banyak pihak di Indonesia. Salah satu negara di dunia yang paling banyak menggeser membawa praktik pengadaan dan dari praktik perdata menjadi praktik pidana. Silakan aja coba dicek. Info dari KPK, hampir 80% kasus korupsi adalah kasus pengadaan barang dan jasa. Keempat, belum ada sekolah atau perguruan tinggi yang secara khusus mengajarkan ilmu manajemen pengadaan. Honestly speaking, kita mungkin semuanya datang dari latar belakang yang berbeda. Ini saya contohnya. Ada yang dari teknik, manajemen keuangan, manajemen SDM, hukum, dan lain-lain. Jadi pengadaan itu hanya dipelajarin dari aturan yang ada. Jadi kita baca peraturan dan kita anggap itulah ilmu pengadaan.
sebenarnya pertanyaannya apakah aturan itu sudah dibuat berdasarkan ilmu pengadaan. Nah, yang menarik lagi, pedoman pelaksanaan pengadaan berbagai organisasi di Indonesia yang termasuk dapat membuat aturan sendiri. BUMN, BUMD, BLU, BLUD, swasta, umumnya dibuat, diturunkan. Jadi ada satu roh yang saya melihat, yang menjadi driver ilmu pengadaan Indonesia, yaitu kita mereferkannya ke pengadaan pemerintah yang basisnya adalah APBN. APBN itu kita tahu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, dan belanja negara umumnya dulu ada besar-besar, proyek dan lain-lain. Sehingga ilmunya kalau sudah pengadaan itu pasti complicated, kemudian lelang, kemudian prakualifikasi yang jelimet, sehingga yang terjadi kerutan. Padahal yang kita beli untuk yang BLU tadi umumnya kita beli adalah bahan-bahan barang-barang yang sudah ada di pasar. Walau sudah dapat membuat peraturan pengadaan sendiri, tetapi praktek pengadaan yang terjadi tetap banyak paket, kontrak berdasarkan tahun anggaran, jangka pendek, dan pembayaran lama pada tempo. Nah, inilah praktek pengadaan kita hari ini. Dan hal ini membuat praktek pengadaan kita sangat atau belum efisien, karena semua organisasi di atas masih mempraktekkan istilahnya adalah transactional procurement, belum melakukan praktek strategic procurement. Masih jelas, Suni? Pak Ahmad? Jelas, Pak. Ya. Oke. Nah, ini saya cuplik juga, ini mungkin saya beberapa kali tampilkan ini. Kita adalah satu negara di dunia yang paling banyak menggeser membawa praktik pengadaan dari praktik perdata menjadi praktik pidana. Ini silakan di browsing. Kasus pengadaan di pemerintah 80% kalau kali bilang pengadaan itu kasusnya adalah pengadaan. Nah, praktek pengadaan kita hari ini, apa yang terjadi? Kita lihat banyak paket, umumnya dipepetkan ke batas nilai. Entah itu pembelian langsung, pengadaan langsung, atau seleksi langsung. Pokoknya kalau kita punya aturan 100 juta, paket kita dipepet-pepetkan. 99 juta, 200 juta, 195, dan lain-lain. Benar apa benar nih? Seleksi langsung. Nah, kontraknya jangka pendek, tahunan. Karena apa? Karena tahun anggaran. Nah, ini yang saya sebutkan bahwa di dalam teori pengadaan, kontrak itu sama dengan nikah. Tidak ada yang kontrak tahunan, yang ada itu eksekusi tahunan. Tetapi kontraknya sudah long term dan proses pembayaran lama. Jadi ini juga against dari teori yang saat ini ada dipraktekkan yang benar ya. Sehingga pengadaan menjadi sangat administratif, panjang, rumit, birokratis, atau kita sedang mempraktekkan yang namanya transactional procurement. Makanya kalau kita lihat sini banyak kertas, banyak meeting, yang ada gejelimet. Inilah praktek pengadaan kita hari ini. Nah, ini sebagai pilihan. Kita sudah mendeklar, Pak Kepala waktu itu mendeklar bahwa pengadaan ke depan itu pengadaan mudah, cepat, terpercaya, dan berkelanjutan. Misalkan kita di Jakarta ini ingin ke Bandung, ini saya ambil ibarat saja. Nah, kita selama ini lewat ke Bandung itu lewat puncak hari Sabtu ya, sampainya plus minus 9 jam lah. Padahal di sini sudah ada jalan yang tol Cipularang nggak sampai 3 jam sampai. Nah, ini vision. Nah, artinya apa? Apakah kita mau mengambil jalan ini untuk mencapai tujuan? Gitu ya. Jadi ini filosofinya itu. Kita tahu tujuan kita. Sekarang kita udah bicara tentang base value for money. Jadi kapan-kapan kita bicara value for money itu apa. Tetapi kita masih mengambil jalan yang jelimet. Nah, kenapa kita ambil jalan yang jelimet? Ini challenge-nya. Ya. Kalau jalan di sini ya pasti banyak sekali hambatan lah. Ini hambatannya macam-macam di tengah jalan. Ada godaan, ada parkir segala macam. Nah, inilah pengadaan kita hari ini. Gambarannya seperti itu. Kira-kira. Nah, ini satu yang sangat menyedihkan. Tadi malam saya lihat kemarin, Indonesia menangis melihat praktek pengadaan. Jadi ini saya kebetulan baca dari malam itu. Jadi nilai pengadaan kita yang juga dipengaruhi oleh aturan itu, tahun ini itu sekitar 3.800 triliun ya. Ini 1.200 pemerintah, ini BUMN, ini migas, ini hampir 3.800 triliun. Inilah pengadaan kita hari ini. Nah, ini ada satu temuan BPK, saya nggak usah sebutkan dari mana. Ini dia membeli
Saya contohkan. Ini dengan proses lelang yang jelimet. Jadi membeli pipa HDPE, ini mungkin teman-teman di PDAM mengerti. Ini dinasnya PUPR. Jadi nilai belinya, jadi ada proyek waktu itu bikin jalan, bikin lupa saya perumahan, pokoknya ada 2 kontraktor. Kontraktor pertama itu memasukkan harga ke pemerintah per meternya 250.000. Kontraktor kedua memasukkan 261.000 per meter. Ya, ini nilainya luar biasa, ini hampir 558 juta hanya dari pipa 1. Nah ini setelah kita pelajarin, saya pelajarin, ternyata yang terjadi seperti ini. Jadi ini barang sebenarnya barang umum. Jadi tidak perlu yang namanya definisi dari harga pemerintah. Harga hari ini tuh sudah harga publish. Kita bisa browsing apapun dapat. Dan harga ini dari importirnya masuk ke Indonesia hanya Rp66.900. Dan ini dijual ke PT distributor yang punya SNI dan pengadaannya lengkap sebagai distributor. Itu nggak jelas harganya. Tetapi dia memasukkan ke kontraktor ini nilainya 146.000. Dan kontraktor ini memasukkan ke negara 250.000 per meter. Nah ini prosesnya lelang yang jelimet. Ini yang terjadi hari ini. Padahal kalau ini kita bypass dari importir masuk ke alternatif solusi, masuk ke koperasi atau siapa saja yang kita tunjuk di situ. Di sini ada katalog lokal, selesai ini. Dan ini saya melihat sudah menjadi umumnya terjadi saat ini. Karena apa? Karena terlalu banyak rantai di belakang sini. Gitu ya. Masih jelas nih? Nah ini resumnya untuk pengadaan pipa yang barang umum saja SKPD melewati 3 rantai pengadaan. Itu ada importir, ada distributor, ada kontraktor SKPD. Pipa ini adalah umum yang dapat dibeli langsung dari pabriknya. Sekarang kita nggak usah bohong lagi. Yang namanya finish product pasti itu barang impor umumnya. Kalau lokal kita lihat satu-satu. Dan pabrikan memberikan harga cuma 66.900. Distributor jual segini. Kontraktor menjual ke SKPD ke negara dengan harga 374% dari harga importir. Dan ini hampir 390%. Bisa dibayangkan kalau yang 3.800 triliun itu berapa persen itu yang berceceran. Jadi saya bercanda tadi ini kapan kita bisa mewujudkan visi LKPP pengadaan yang mudah, cepat, terpercaya dan berkelanjutan. Ini mungkin disebut dengan pengadaan akhir zaman kali. Nah ini saya selalu highlighted ini. Ini sudah dideklar. Kita akan melakukan pengadaan yang cepat, mudah dan dipercaya. Sekarang ditambah dengan berkelanjutan. Pertanyaan, are we going to this direction atau tidak? Ya, oke, ini kembali lagi ke BLU. BLU itu ini dasar hukumnya dari sisi keuangan ada fleksibilitas bisa dibaca ya. Dari Perpres sudah mendorong, di sini kita disuruh membuat aturan pengadaan. Nah, aturan pengadaan ini harus simple, harus comply, harus based on digital base kalau mau cepat organisasi strategis sehingga tercapai value bawahnya. Jadi kenapa saya sampaikan ini? Bahwa kita diberikan kebebasan dan dari Perpres kemudian Perlem juga mendorong ini. Nah, kalau udah begini, apakah kita harus masih memilih jalan yang susah? Jadi target pengadaan kita adalah menuju pengadaan BLU, BLUD yang mudah, cepat, terpercaya. Jadi saya selalu pakai ini sebagai target. Nah, karena BLU, BLUD, BUMD, BUMN ini bisa membuat aturan sendiri, let's make it. Gitu loh. Nah ini kembali lagi ya. Ya kita bicara Perpres is fine. Tetapi at the end kita bicara tujuan pengadaan. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi saya ngomong sendiri nih. Pak Ahmad. Silakan kalau teman-teman semua, Bapak Ibu semua ada yang ingin bertanya? Ya, kalau ada pertanyaan langsung aja biar enggak. Boleh langsung ya, Pak ya? Boleh, silakan. Ya. Kita santai aja nih. Jadi lebih banyak cerita latar belakang sebenarnya sebelum besok mungkin kita akan bicara teknis. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, teman-teman, Bapak Ibu semua, silakan kalau ingin bertanya boleh di chat silakan atau langsung ingin bertanya langsung silakan nanti ada raise hand saja gitu ya.
Belum Pak, bisa lanjut mungkin Pak. Belum? Oke, kalau belum, saya lanjutkan ya. Jadi sesi pertama, tadi latar belakang. Jadi ini ada sesi pertama. Karena saya suka mengatakan hakikat pengadaan. Jadi pengadaan itu sebenarnya ada filosofinya. Jadi ini adalah materi sertifikasi kita. Jadi pertama adalah ini pengguna, ini penyedia. Kalau di dalam B2B ini pengguna penyedia, ini istilah kita ya. Kalau di B2C ini pembeli, ini penjual, gitu ya. Sama saja. Nah, yang pertama kita harus pahamin, kita memahami lingkungan pengguna, siapa kita. Nah, kita BLU, kita BUMD, kita BLUD, kita pemerintah, kita pahamin dulu siapa kita. Kedua, kita memahami apa yang dibeli. Ini spend analysis. Di sini ada namanya supply positioning model. Nah, ini nanti kita jelaskan sedikit. Setelah kita mengetahui barang atau jasa kita di dalam kelompok yang 4 ini, kita lihat pasarnya. Di sini ada pasar, analisa pasar. Yang biasa kalau di LKBW disebut dengan market analysis. Di sini ada beberapa kategori, tetapi yang paling gampang kita lihat aja pasarnya monopoli apa kompetisi. Misalkan ada barang itu ATK. ATK itu apa? ATK itu kompetisi, ya sudah kompetisi. Ada satu barang jarum suntik A yang khusus nggak ada penyedia lain, yaitu barangnya adalah monopoli. Ya, kalau udah monopoli ya jangan lagi dilelang, lelang-lelangan, gitu ya. Jadi kita pahamin pasar. Ketiga kita pahamin, keempat kita pahamin motivasi penyedia. Ini yang belum pernah. Ini biasa dengan vendor management. Kita pahamin vendornya. Setelah kita pahamin dia, baru kita mendesain yang namanya relasi. Ini kalau kita selalu sebut dengan desain kontra, draft kontra. Ini sebenarnya membangun relasi. Setelah relasi ini kita pastikan, baru kita strategi cara belinya. Nah, cara beli ini ada dua, nanti lelang dan non lelang. Jadi lelang dan non lelang itu adalah pembicaraan terakhir, gitu ya. Jangan tiba-tiba langsung lelang. 200 juta langsung tunjuk langsung. Jadi bukan gitu filosofinya. Pahamin dulu barangnya, pahamin pasarnya, pahamin motivasi, kemudian kita bikin relasi, baru kita cara beli. Nah, kalau ini kita bisa pahamin, sehingga nanti akan terjadi yang simple fast trusted itu. Kalau tidak akan pernah terjadi. Nah, apa itu program transformasi? Di sini ada lingkungan pengadaan. Lingkungan pengadaan itu ada sistem pengadaan, di sini ada sistem, di sini ada kinerja. Nah, sistem pengadaan itu ada 4. Satu ada regulasi, ada sistem IT sekarang, ada organisasi dan SDM, ada GCG. Nah, keempat ini disebut dengan sistem PBJ. Nah, ini kita maturkan istilahnya, maturitas. Nah, setelah dimacurkan, kita implementasikan sehingga tercapailah yang namanya kinerja, yang disebut dengan best value for money. Nah, kalau ini tercapai, dia harus mencapai ini. Harus tercapai visi dan misi penggunanya. Jadi hubungan antara pengadaan dengan organisasi ini sangat erat. Jadi kalau kita di sini bikin jelimet, di sini kita punya visi simple, fast, dan transit, nggak nyambung, gitu ya. Nah, indicatorsnya kalau ini benar, adanya cost reduction atau penghematan, naiknya service level, tingkat pelayanan, naiknya keuntungan, menjadi world class organization. Inilah target transformation pengadaan. Nah, kalau kita berbicara visi LKPP, inilah target pengadaan Indonesia. Nah, kalau kita berbicara BLU dan BLUD, inilah target BLU-BLUD kita. Nah, indikatornya lihat aja, apakah pengadaan kita sekarang simple, apakah pengadaan kita memberikan penghematan, apakah pengadaan kita memberikan kita meningkatkan pelayanan. Nah, kalau enggak berarti sesuatu yang harus kita review. Gitu ya. Nah, memahami lingkungan pengguna atau BLU. Jadi di sini ada lingkungan pengguna itu ada pemerintah, ada profit organization, ada non-profit organization. Nah, ini materi semua kita turunkan dari materi ITC namanya, International Trade Centers, dan itu yang diadopt jadi SKKNI, pengadaan barang dan jasa. Dan di sini pemerintah, LKPP mungkin domainnya lebih mengenhance kita di sisi pemerintah. Nah, tetapi sisi pemerintah ada juga sisi lain, profit organization kayak BUMD, BUMN dan lain-lain ada di sini. Dan di sini yang non profit. Nah, di sini ada sektor primer,
sektor sekunder dan sektor tersier. Nah, kita lihat kita ada di mana. Nah, kalau BLU itu non-profit organization ada di jasa misalnya, berarti ada di sini. Gitu ya. Jadi kita paham dulu kita ada di mana. Ya Pak, tadi melihat ini ada pertanyaan Pak, mungkin yang terkait dengan slide Bapak yang sebelumnya tentang metode Pak. Ini dari Bu Fitrianto, ini Ibu apa Bapak ya? Bolehkah BLU langsung menentukan bahwa metode pengadaannya semua dengan pengadaan langsung, berapapun nilainya, karena tujuannya biar cepat Pak. Jadi gini, masalah nama nanti kita akan lihat di akhir dari presentation ya, Mbak. Jadi sebenarnya LKPP itu sudah mencontohkan ada yang namanya katalog. Katalog itu ada yang namanya online katalog. Itu barang umum yang ada di pasar dimasukkan katalog. Dan harganya itu adalah harga pasar di diskon. Jadi kalau kita beli ATK, langsung beli ke dalam katalog itu boleh. Asal harga katalognya itu sudah harga pasar yang didiskon. Gitu ya. Jadi nanti kalau sudah kita punya kontrak payung dengan barang, yang pertama kita harus definisikan keperluan kita apa, Uni Debi. Jadi tadi kan saya sudah bayangkan, sebenarnya BLU itu kebutuhannya tidak susah-susah amat. Dia membutuhkan yang namanya sarana untuk menjalankan BLU. Nah, sarana itu ada dua, sarana umum dan sarana khusus. Nah, sarana umum itu bisa dipecah tiga biasanya. Ada sarana kantor, ada sarana IT, dan ada sarana mechanical electrical. Nah, kita bisa berkontrak dengan penyedia agregator ATK misalkan. Nah, ATK itu kita masukkan ke dalam kontrak payung, kita buat sistem yang procure to pay, ya sudah, kita tidak perlu lagi lelang, lelangnya cuma sekali. Gitu, Uni. Jadi jangan berbicara pengadaan langsung di sini, kita berbicara strategic relation. Intinya akan lebih mudah daripada kita berkontrak setiap saat. Jadi kalau kita beli ATK sekali saja kontraknya, tapi ordernya bisa ratusan kali. Tapi udah di dalam kontrak payung. Gitu ya. Ini namanya relasi. Nanti kita lihat detailnya. Ada lagi pertanyaan? Enggak Pak, lanjut aja, enggak ada lagi pertanyaannya. Gitu ya. Jadi pertama kita pahamin siapa kita. Nah ini saya sekilas nah, ini BLU ini ada pasal undang-undangnya nomor 1 2004, Badan Umum itu instansi pemerintahan bisa dibaca. BLU tujuannya macam-macam, tetapi ini non-profit organization ya. Jadi di sini dikatakan BLU itu adalah pengelolaannya bisa memberikan fleksibilitas. Artinya ini yang mendasari kita bisa bikin aturan sendiri. Gitu. Ini saya menunjukkan bahwa secara hukum kita diberikan kebebasan untuk membuat aturan sendiri. Nah pertanyaannya bagaimana aturan yang benar? Kira-kira gitu ya. Ini nanti silakan dibaca. Ini banyak saya lihat aturan BLU itu memberikan kebebasan itu. Karena BLU itu adalah Badan Layanan Umum itu adalah prinsipnya dia perusahaan organisasi pemerintah yang kekayaannya tidak dipisahkan. Jadi dia masih mendapatkan APBD sebagian, tapi dia bisa mencari pendapatan sebagian. Kemudian karakteristiknya, tujuan BLU, lingkup keuangan BLU, laporan keuangan. Nah ini tidak dipisahkan dari kekayaan negara, menghasilkan produk yang dibutuhkan masyarakat, non-profit oriented, otonom atau berdiri sendiri, dikonsolidasikan dengan penerima baik pendapatan maupun. Jadi dia boleh menerima pendapatan tapi juga masih dapat subsidi dari pemerintah. Tujuan BLU meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat supaya profesional. Kayak rumah sakit, keuangan pemerintah lebih fleksibel, pengamanan aset negara. BLU bukan korporasi tapi memberi kontribusi demi pelayanan yang bernilai. Lingkupnya biasa ya, kalau ada rencana kerja tahunan, pelayanan kepada masyarakat, yang tidak disahkan, pembina utamanya adalah Kementerian Keuangan. Pembubarannya bisa dilakukan oleh kementerian terkait. Pembina BU daerah dilakukan oleh Pemda. Ini standar, laporan keuangannya tetap tanggung jawabnya ada RK ke pemerintah, pendapatan yang diperoleh BU merupakan pendapatan negara atau daerah, dan ini bisa dipakai untuk operasional. Pendapatan dapat langsung menjadi biaya operasi BU. Nah ini Bu Eka tadi
lagi nanya operasional. Jadi bagaimana hitungnya, lihat aja operational cost. Kalau itu dihalang dari pendapatan sendiri, itu jadi pendapatan. BLU dapat menerima hibah dan sumbangan, tentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BLU atau dalam. Nah ini yang penting, pengelolaan BLU ada penyediaan barang, ini kayak rumah sakit, perguruan tinggi, kemudian pengelolaan wilayah kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, ini seperti otorita, kawasan ekonomi terpadu ya. Ini saya lihat banyak dari BLU Kemenkyu, ada pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi atau pelayanan kepada masyarakat. Jadi ini ada tipikal BLU, ada 3 tipe. Ini contoh yang BLU Kemenkyu, ini ada banyak ya. Lembaga Manajemen Aset Negara, lembaga pengelolaan dana pendidikan, hubungan sawit. Rasanya sebagian ada yang ikut ya. Nah ini semuanya kalau menurut Perpres dan menurut ini kita bisa bikin aturan sendiri. Itu filosofinya itu. Oke. Itu tadi kita mengenal siapa kita ya. Kita BLU, kita intinya kita diberi kebebasan untuk membuat aturan. Gimana Uni? Lanjut. Iya Pak, ini ada juga pertanyaan Pak tentang katanya kalau banyak itu pemeriksa Pak di auditor atau BPK mungkin Pak yang menyamakan BLU itu dengan yang lain masih disamakan gitu Pak. Bagaimana menyikapinya hal-hal seperti itu? Gimana Uni? Kurang jelas nih. Ini ada tim-tim pemeriksa Pak, auditor gitu, yang sering juga menyamakan pengadaan BLU dengan pengadaan di non BLU kira-kira. Gimana kira-kira menyikapinya Pak? Gitu. Mungkin harus ada sosialisasi banyak tentang BLU ya Pak pada pemeriksa ya, auditor ya. Jadi gini, pengalaman saya, yang namanya pengadaan itu integration of internal and external process. Jadi semua orang yang terlibat di dalam proses pengadaan BLU itu harus tahu. Dan kemudian ada juga orang-orang yang terlibat tidak langsung seperti auditor, hukum, dan itu harus diberi pengertian. Nah, target utama kita membuat peraturan atau pedoman atau sistem pengadaan di BLU adalah untuk mencapai tujuan BLU secara efisien atau kalau itu berbentuk profit atau keuntungan akan lebih besar. Jadi jelas, jadi tujuan kita melakukan efisiensi di BLU ini adalah untuk mencapai tujuan BLU itu sendiri. Karena harus diingat bahwa semua uang pengadaan itu adalah modal yang harus digunakan untuk meningkatkan pendapatan atau revenue generation. Jangan pengadaan itu dihambur-hamburkan, tidak memberikan value added. Gitu ya. Nah, kita dikasih kebebasan ini sekarang. Kasih kebebasan BLU, BLUD, BUMD, BUMN untuk melakukan efisiensi itu. Nanti kita lihat bagaimana besarnya potensi saving yang bisa kita lakukan. Tadi saya sudah sebutkan itu salah satu contoh pipa saja, itu banyak terjadi mungkin di BUMD yang berhubungan dengan itu. Dan saya juga melihat potensi savingnya luar biasa kalau kita bisa melakukan efisiensi di pengadaan BLU. Jadi memang ini harus disosialisasikan. Jadi biasanya pengalaman saya, kalau kita bikin peraturan, sebelum kita praktekkan atau implementasikan, kita undang namanya internal auditor, kemudian kita undang bagian hukum, bagian keuangan, malah kalau perlu kita undang eksternal auditor. Ya. Jadi ada tahapan-tahapannya ya Pak, bikin pedoman yang bisa dipertanggungjawabkan, terus harus sebelumnya diundang dulu eksternal gitu ya untuk mengetahui aturan tersebut ya Pak ya. Sebelum bagusnya begitu. Jadi nanti mereka tidak mengaudit lagi atau dia mengaudit setelah paham apa yang kita lakukan. Oke, iya benar. Ya, benar jadi sekali. Kebanyakan jadi kalau sekarang kita bikin, banyak yang nggak jelas ya Pak. Misalnya ada pedoman, tapi pedomannya belum sosialisasi gitu ya. Iya, sudah dijalankan, the auditor dengar. Nah, di auditor kan kepalanya masih kepala yang lama gitu loh. Dia belum berbicara simple fast trusted. Kita bicaranya masih proses yang administratif. Oke. Ya. Itu ya. Oke, mudah-mudahan Pak Leri udah jelas ya Pak Leri ya. Dan ada juga Bu Reni juga di bawah bertanya. Juga Pak, ada satu lagi nih sebelum kita lanjut.
tadi kan kita sebelum membuat aturan itu kita harus tahu dulu siapa kita, apa kebutuhan kita ya Pak ya. Terus vendornya atau pasarnya siapa harus tahu. Dan sekarang kan ada yang namanya tadi relasi ya Pak. Nah, ini ada yang bertanya nih dari Bu Mahyarina gitu dari DJKN Pak. Terkait kerangka dari relasi ini bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, ini nanti materi setelah ini Uni. Jadi nanti setelah ini. Nah, Bu Marina sabar ya. Ini materi selanjutnya ya Pak. Oke. Ya, materi selanjutnya. Oke, tadi kita baru mengenal siapa kita. Ini udah muncul, Uni? Ya. Halo? Halo. Udah kelihatan? Sudah kelihatan, sudah. Nah, jadi yang pertama mengenal siapa kita, kedua ini mengenal dan memahami apa yang akan diadakan atau dibeli. Ya, ini dulu nih yang kedua. Nah, di sini ada teori yang namanya supply positioning model atau disebut dengan Krasik box. Ya, jadi ini model yang menggambarkan profil barang atau jasa atau item yang diperlukan organisasi pembeli. Nah, ini silakan ini dipahamin bersama ya. Karena ini hal yang agak berbeda nanti approach-nya dengan pemaketan. Ya, kedua, box ini mempertimbangkan dua faktor. Ke kanan ini adalah nilai. Oke, ini nilai mau rupiah, mau dolar terserah. Nah, di sini nilai ke atas ini adalah dampak. Dampak terhadap organisasi, gitu ya, jelas ya. Nah, ini ada 4 kategorisasi. Yang pertama namanya routine items. Nah, routine items ini nilainya kecil dan dampaknya kepada organisasi kecil. Artinya apa? Kalau barang ini nggak ada, organisasi masih bisa berjalan. Nah, contohnya apa? Nah, ini yang saya sebutkan tadi, kita mengenal siapa kita. Nah, kalau di routine items, umumnya ini adalah sarana umum. Ya. Sarana umum itu apa? Kalau kita masih dalam paperwork base itu ada kertas, ada ATK, kemudian IT supplies, ada printer, ada tinta dan lain-lain. Ada kalau kita sarana gedung itu ada kabel listrik dan lain-lain. Nah, ini barang rutin yang diperlukan untuk memanage operasi kita sehari-hari, nah, gitu ya. Nah, kedua yang menarik ada bottleneck. Bottleneck ini nilainya rendah dan dampaknya tinggi terhadap organisasi. Kalau barang ini nggak ada, organisasi pasti akan down atau akan service levelnya akan turun. Nah, ini tergantung dari jenis usahanya. Ya, kalau misalnya BLU rumah sakit, ini bisa jadi saat jarum suntik, kemudian alat-alat kecil yang kalau barangnya nggak ada, rumah sakitnya bisa dikomplain. Gitu ya, Uni? Nah, ini bottleneck atau yang disebut dengan ya bottleneck items. Nah, kalau yang sini leverage. Leverage ini apa? Nilainya besar, dampaknya tidak besar terhadap organisasi. Kalau ini tidak ada, organisasi bisa jalan, itu aja. Nah, kalau critical, nah ini dampaknya, nilainya besar dan dampaknya besar. Kalau ini nggak ada, organisasi bisa stop. Nah, ini yang saya sebutkan equivalence dengan kalau ini sarana, ini prasarana. Nah, prasarana itu apa? Kalau rumah sakit ada gedungnya, ada alat-alat medis yang mahal-mahal dan lain-lain. Gitu. Nah, leverage biasanya apa? Ini adalah prasarana lama, ini prasarana baru. Jadi simpel kan? Jadi pengadaan itu hanya 4. Sarana umum, sarana khusus, prasarana baru, prasarana lama. Nah, kenapa kita harus paham ini? Membuat skala prioritas kita untuk waktu dan biaya dalam pengadaan, di mana kita harus proses panjang, di mana harus sederhana. Membuat strategi pengadaan terhadap yang diperlukan. Nah, kalau kita sudah paham ini, yang namanya beli ATK, IT supplies, ya ngapain dilelang setiap saat? Bikin aja ke katalog, sudah dicontohkan. Gitu. Ini juga bikin katalog, contohkan. Nah, ini pengadaan prasarana lama, apa? Maintenance, ya udah bikin aja kontrak payung untuk maintenance. Gitu. Gimana, Uni? Pak Ahmad masih jelas? Masih. Ini Pak, masalah yang tadi Pak, ini benar nih, pas ini ada Bu Merina juga nih.
Kalau yang Bapak bilang tadi kan kontrak payung tuh dengan order 1 kali kontrak, ordernya bisa puluhan kali. Nah, ini kalau pagunya Pak, di kontraknya kita pakai nilai pagu di DPA-nya atau pagu yang mana? Katakan berapa ini? Jadi gini, ini juga harus saya udah kasih sedikit pandangan ya. Yang namanya organisasi itu kayak rumah sakit. Ada yang namanya operational cost. Operational cost itu nggak perlu tahu uangnya dari mana, harus tetap ada. Nah, kalau kita berbicara pagu, kita berbicara pas ini aja pembelian sebelumnya. Jadi misalnya kita beli ATK 1 tahun itu 100 juta, harganya udah harga pasar. Ya sudah, itu tetap harus ada. Jadi nggak perlu approval lagi sebenarnya, itu harus jalan. Kalau nggak ada, organisasi nggak jalan kan? Benar nggak? Jadi ini ada filosofi lagi yang saya melihat. Kita harus jelaskan. Jadi yang diminta approval itu kalau di best practices internasional itu bukan kegiatan operasional rutin. Kalau operasional rutin itu sudah pasti ada dari manapun duitnya. Yang perlu dianggarkan itu adalah pengadaan prasarana baru. Paham nih? Nah, ini kan perubahan drastis nih. Pemahaman kita adalah kita meng-approve dulu budgetnya, habis itu kita pengadaan. Nah, ini terbalik. Apa dulu yang diadakan, budgetnya ngikut. Nah, kalau pengadaan yang namanya sarana rutin, itu sudah pasti dibeli. Jadi nggak ada lagi lelang sebenarnya. Jadi kayak ATK, IT supplies dengan MB, itu semuanya bisa kita katalogkan, kita berkontrak dengan penyedia. Nah, penyedia ini kita potong, jangan harus banyak sekali rantainya. Kita potong langsung ke prinsipal atau ke distributor, nanti berkontrak dengan, kita tunjuk aja kalau kita mau reform itu koperasi kita. Koperasinya untung, rumah sakitnya untung, dua-dua untung, lebih jelas kan daripada titip-titip. Oke. Oke. Ini juga Pak, dari Pak Pujo Pak, mudah-mudahan clear ya yang tadi ya. Dari Pak Pujo, dari STAN kayaknya. Kalau BLU itu Pak kan ada juga memakai dana APBN dan dana PNBP sendiri atau BLU gitu. Nah, kalau kita buat pedoman ini kan bukan hanya untuk dana APBN ya Pak, tetapi yang dikecualikan itu organisasinya berarti apa ya, BLU-nya ya? Ya, saya udah bertanya itu dulu ke LKPP. Jadi kalau kita sudah punya sistem yang lebih bagus, itu nggak apa-apa di-include-kan. Dan umumnya dana APBN itu kan untuk gaji, Uni. Ya paling sekali-sekali untuk beli barang modal ya. Nah, ya, intinya sekarang adalah kita benar-benar nggak bikin sistem kita ini lebih bagus daripada yang ada. Indikator bagus itu cuma sederhana. Harus dibukti ya Pak ya? Berapa? Harus dibuktikan ya Pak ya? Harus dibuktikan. Jadi makanya kalau kita bicara supply chain, yang penting itu sekarang adalah change yang benar. Gitu. Nah, ini dilematis karena kita terbiasa dengan lelang. Apakah lelang itu yang terbaik? Padahal LKPP sudah menentukan yang namanya toko online. Toko online itu satu breakthrough nih. Harganya harga pasar diskon. Sudah, apapun harganya di pasar. Misalnya Bineka jual tinta printernya 200.000 di pasar. Kemudian dia jual ke kita, itu harus didiskon 170.000 misalnya 180. Nah, ketika dia ketahuan menjual lebih murah daripada itu, dia didenda. Ngapain lagi dilelang? Gitu ya. Nah, kenapa tadi saya jelaskan supply position model? Sehingga kita tahu dulu barangnya. Nah, kalau barang umum itu sudah ada di pasar. Jadi HPS yang benar itu adalah HPS browsing sekarang, bukan HPS yang dibuat. Yang nih? Oke, Bapak. Jelas ya? Ya, jelas. Ini juga dari Kemenkyu banyak ini, Pak. Ada Pak Azik juga nih. Iya, Pak Azik itu bos saya tuh. Pak Azik nanti bikin seluruh Kemenkyu aja udah, dibikin katalognya Kemenkyu. Ya, Pak, monitor. Wah, Pak Azik, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Jadi kan itu udah ada tuh Pak, drivers untuk bikin sektoral katalog. Bikin aja sektoral katalog BLU Kemenkyu. Nah, selesai tuh Pak. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi udah saya jelaskan. Udah kelihatan lagi nih, Pak Ahmad kelihatan ya?
Sudah Pak, lanjut Nah, ya. rutin ini leverage tadi udah dijelasin, bottleneck itu nilainya rendah, kemudian resikonya tinggi, dampaknya. Critical ini, nah pertanyaan kita dari Krasik Box ini barang apa di value kita, itu aja. Jadi challenge-nya adalah membuat listing barang-barang yang di sini. Nah, ini karakteristiknya. Barang rutin itu resiko pengadaan terhadap organisasi rendah. Ini ya rutin. Jadi kalau barang ini nggak ada, organisasi nggak tutup lah. Kemudian jenis barangnya umumnya standar. Jumlah penyediaannya banyak. Jumlah pembeliannya rendah. Dan daya tarik penyedia ke kita rendah. Kenapa nilainya rendah? Gitu ya. Nah, leverage nilainya rendah, jenis barangnya standar, jumlah penyediaannya banyak, jumlah pembeliannya tinggi, dan daya tarik penyedia ke kita tinggi. Nah, ini filosofi nih yang kita mungkin belum pernah melihat sebenarnya penyedia itu juga punya motivasi. Ini serius atau tidak. Gitu. Nah, bottleneck ini menarik. Resiko pengadaannya terhadap kita tinggi. Tinggi itu artinya apa? Kalau barang ini nggak ada, pasti organisasi dikomplain orang. Kayak rumah sakit, kita lihat apa nih barang di sini. Ya alat-alat medis, alat-alat murah, tapi kalau nggak ada itu, organisasi kita bisa dikomplain. Variatif, jadi jenisnya sudah mulai tidak standar, karena khusus. Jumlah penyediaannya sedikit, jumlah pembeliannya rendah, daya tarik penyedia kepada kita tinggi. Ada yang tahu nggak kenapa tinggi? Nilainya rendah, tetapi dia tertarik dengan kita. Nah, ini penyedia-penyedia di kelas bottleneck. Ini tahu nggak? Jadi nilainya rendah, tetapi penyedianya tertarik dengan kita, tertarik ingin menjadi penyedia kita. Karena barangnya sudah barang variatif, jadi barangnya sudah barang khusus. Dia hanya menjual barang ini ke jenis organisasi seperti kita. Jadi dia menjaga benar. Nah, inilah tipikal-tipikal nanti kalau kita belajar bagaimana membuat kontrak jangka panjang. Nah, critical resikonya tinggi, ini resiko ke atas ya. Barangnya sudah variatif, jumlah penyediaan sedikit, jumlah pembeliannya tinggi, dan daya tarik penyedia kepada kita tinggi. Nah, ini yang saya melihat bahwa kita harus paham ini sebelum kita bikin nanti transformasi pengadaan. Itu tadi mengenal apa yang dibeli, kemudian mengenal siapa penjual. Nah, kalau penjual itu ada juga ada istilahnya supplier perception model. Ini materinya materi ITC ya. Nilai pengadaan ke sini adalah daya tarik mereka ke kita. Jadi ada typical marginal, ini nilai pengadaan kita rendah dan daya tariknya juga rendah. Develop, nilai pengadaan kita rendah tetapi daya tarik mereka kepada kita tinggi. Ini namanya penyedia typical develop. Nah, exploit, ini nilai pengadaannya tinggi tapi mereka tidak tertarik dengan kita, malah dia mengeksploitir kita. Nah, yang terakhir core ini nilainya tinggi dan daya tarik ke kita tinggi. Nah, ini kan tipikal penyedia nih. Jadi kalau kita belajar filosofi pengadaan, ini dulu yang kita lihat. Kita bukan belajar bagaimana mencari dokumen vendor. Kita mencari vendor yang termotivasi untuk itu. Inilah dasar kita membuat kontrak nantinya. Nah, persepsi penyedia ini model yang menggambarkan pandangan persepsi ketertarikan penyedia terhadap kita. Persepsi ini dorong oleh dua, nilai dan tingkat ketertarikan, motivasi kepada kita. Yang tadi ini ya, jadi nilai dengan daya tariknya terhadap kita. Nah, ini ada satu yang mengatakan, kalau nilai pengadaan kita di atas 15% dari income mereka, misalnya mereka punya penghasilan 100 miliar setahun. Nah, kita punya paket atau kontrak setahun itu 20 miliar di atas 15%. Biasanya mereka sangat tinggi ininya, antusiasmenya untuk berkontrak dengan kita. Kalau antara ini sampai 15 sampai 10 15 ini biasanya moderate. Ini rendah dan ini negligible. Ya, ini dari besarnya kontrak. Jadi kalau kita beli kertas, belinya cuma 10-20 juta ya pasti belinya ke retail. Tapi kalau kita berkontrak 1 tahun itu ada 1000 rim, kita bisa berkontrak ke distributor atau malah bisa kontrak ke pabrikan. Nah, itulah disebut konsolidasi. Dan itu pasti kita bisa dapatkan harga lebih murah. Daya tarik organisasi, strategi, apakah penyedia merasa nyaman, apakah
kita bayarnya bagus, apakah kita memberikan juga yang namanya kompetensi development untuk mereka. Ini dasar-dasar mereka tertarik sama kita. Nah, ini tadi udah saya jelasin, marginal, exploit, develop, dan core. Nah, ini apa yang kita lakukan kalau persepsi mereka rendah terhadap kita, ya mau nggak mau ya jadi pembeli yang baik. Ini yang selalu kita dipojokkan. Kenapa mereka ogah-ogahan? Karena ya kita memberikan pekerjaan itu kita pecah-pecah, kecil-kecil, ya mau nggak mau ya mereka juga ya ogah-ogahan. Sedang tinggi kita buat relasi yang lebih besar dan sangat tinggi buat hubungan jangka panjang. Jadi di dalam ilmu procurement itu cuma 3, saya sering sebutkan, kalau mendapatkan harga terbaik itu cuma 3, satu kontraknya dibesarkan. Masalah eksekusi silakan aja, mau beli ATK 100 kali nggak masalah, tapi kontraknya sudah dibikin kontrak besar. Saya beli ATK dengan Anda, nilai 1 tahun mungkin 5 miliar, tapi kita berkontrak 5 tahun misalkan, nah mereka sudah punya bayangan akan berkontrak besar. Kemudian waktunya dipanjangkan, dan ketiga bayar cepat. Nah, bayar cepat gimana caranya? Nanti besok kita akan pelajari. Ya, suruh aja bank dulu bayar, nanti kita bayar ke bank. Itu besok, nanti mungkin Bu Eka bisa cerita. Bagaimana jadi pembeli yang baik? Ya bayar tepat waktu, menjadi efisien, jangan bikin susah penyedia. Kalau perlu ada akun manajer, responsif, menyediakan berproses, menjadi profesional. Simple aja sebenarnya kalau kita mau berubah. Nah, mengenal pasar ini saya cuma bagi 2 aja. Jadi ada pasar itu, di sini ada penawaran, di sini ada permintaan. Kalau pembelinya banyak, penjual banyak, disebut persaingan sempurna. Kalau banyak pembeli, penjualnya 1, monopoli. Kita in between. Nah, kalau kita melihat pasar pembelinya banyak, kemudian penjualnya banyak, di sini terjadi persaingan sempurna. Di sini bikin lelang. Tapi kalau penjualnya cuma 1, atau di sini ada lagi istilahnya itu monopoli, itu penjualnya monopoli terbatas. Jadi pembelinya banyak, penjual banyak, tetapi yang mensuplainya sedikit. Ini oligopsoni teman-temannya, 1 pembeli apalagi. Jadi ini kita lihat. Tapi kalau saya lihat ekstrim ada di sini. Persaingan sempurna dengan monopoli. Nah, ketika kita tahu pasarnya begini, ya sudah. Kita jangan lagi di sini lelang, kita langsung negosiasi langsung aja. Itu cara ya. Oke. Kecepatan, karena ini materinya sudah berulang-ulang, mudah-mudahan enggak terlalu ribet. Gimana? Ada pertanyaan? Pak Ahmad? Atau bisa langsung? Bapak Ibu peserta Langsung, yang ingin Uni? bertanya langsung ya. Ini kita akan masuk ke relasi nih. Kalau sudah belum, kita masuk ke relasi ya. Ini yang tadi yang ditanyakan, hubungan atau relasi dan kontrak. Jadi saya sebutkan tadi, ini lebih ke pengantar filosofi kita melakukan pengadaan. Nah, yang kelima ini adalah membangun hubungan atau relasi atau kontrak. Jadi kalau Bapak-Bapak sudah terbiasa dengan melihat jenis kontrak dan lain-lain, ini adalah background filosofi dari itu. Jadi ke kiri ini hubungan paling renggang, ke kanan ini paling rapat. Ya, nah di sini ada spot purchase. Spot purchase sekali beli. Jadi kalau kita pergi ke toko, kita beli sekali beli, itu namanya sekali beli. Kemudian besok misalnya kita beli ATK lah. Pertama kita ke toko A, nah itu beli. Kemudian besok kita ulang lagi ke toko B, itu sekali beli. Nah besoknya lagi kita beli ke toko C, itu sekali beli, itu spot purchase. Nah dari spot purchase ini kita lihat, oh ternyata toko B harganya paling murah. Nah besoknya lagi kita belanja ke toko B. Nah, ketika kita sudah belanja ke toko B, harganya lebih murah. Jadi ini sudah reguler, berulang kita ke toko B. Paham ya? Nah, ketika kita bilang ke toko B, udah berulang kita beli karena dia yang terbaik. Mungkin terbaik itu ada beberapa kriteria ya. Jadi kriteria harga, kriteria pelayanan, kriteria quality, dan lain-lain. Nah, ini nantilah kita bahas tentang value for money. Nah, ketika kita sudah puas dengan toko B, kemudian kita bilang sama toko B, Bapak,
saya akan beli kertas ke tempat Bapak setiap minggu sekali, kirim hari Selasa ya. Nah, ini namanya call of relation. Nah, inilah filosofi kontrak payung nih. Jadi kita sudah berkontrak dengan dia, tetapi belum ada volume. Jadi kita akan telepon baru diantar, kita akan telepon harus diantar. Nah, itu filosofi kontrak payung. Ini namanya call of relation. Oke. Nah, kemudian ketika kita sudah fix, kita bilang sama si toko B, oke, mulai bulan depan saya akan berkontrak dengan Anda, volumenya 100 rim kertas per minggu, tolong dikirim setiap minggu, dan harganya saya minta diskon. Nah, itu namanya fixed relation. Dan mereka pasti mau mengaturkan itu, karena sudah ada kepastian. Oke ya. Nah, ini fixed relation, ini filosofi fixed relation, ini kontrak. Apa nih namanya nih? Kontrak apa namanya ini kalau di Perpres? Kontrak ya, kontrak yang sudah ada harganya. Kalau ini kan kontrak belum ada harganya, jadi fixed relation ini kontrak lah. Nah, kemudian ada yang namanya partnership. Jangan dilihat dari sisi negatif ya. Kemudian kita bilang sama si toko B tadi, saya punya SKPD lain yang mau beli ke Anda bisa kasih diskon nggak? Atau kita bisa menjadi partner koperasi kita nggak untuk menjual ini? Nah, ini ada partnership relation. Oh boleh katanya, nanti berpartner dengan koperasi kita, misalkan koperasi kita jual dengan harga diskon. Nah, ini partnership relation. Jadi vendor dengan potensial vendor, bukan kita pembeli ya, itu mereka berlaku partner karena mereka memperbesar pasar. Nah, itu di dalam relasi usaha nggak masalah, itu namanya relasi. Kemudian joint ventures, kita dengan penjual itu membuat satu usaha sendiri, di mana kita beli kemudian kita jual barangnya bersama. Nah, ini joint ventures namanya, dua usaha yang bergabung. Nah, yang terakhir ada internal provision. Kita bilang sama toko B, oke, kamu mulai bulan depan saya akuisisi menjadi anak perusahaan. Dan ini namanya internal provision. Nah, yang menarik, hubungan dari kiri ke kanan ini paling tinggi value-nya. Kalau dari sisi nilai, dia harus lebih murah belinya. Gitu ya. Jadi nggak ada cerita kita belanja ke anak perusahaan lebih mahal. Karena konsepnya dia harus memberikan serving yang lebih murah kepada kita. Ini internal provision. Ada pertanyaan? Ini tadi konsep relasi. Nah, bagaimana detail relation kontraknya itu bisa dibicarakan dalam draft kontrak. Tapi filosofinya adalah ini. Jadi hubungan, jadi di dalam konsep strategic procurement, orang akan mengarahkan, berkontraklah Anda ke arah kanan yang paling tinggi. Setidak-tidaknya di relasi call of fix atau ke partnership. Nah, disinilah BLU, BUMD diarahkan untuk berkontrak dengan suppliernya. Long term relation. Jangan sekali-sekali belinya. Karena tidak akan pernah efisien. Oke, ini sama nih, saya nggak perlu bacakan. Ini tadi istilah hubungan call off itu biasa disebut dengan framework agreement, blanket contract, standing orders. Istilah saja. Fixed partnership. Kalau joint venture itu dua institusi yang berbeda menjadi joint. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini yang terakhir ini, kerangka strategi pengadaan. Sedikit Pak Rizal, mohon izin. Yes. Mohon maaf, ini kamera saya off karena sinyal agak jelek ini. Baik. Jadi saya sudah ngikuti Pak Rizal sudah beberapa tahun terakhir dan saya pikir memang idenya sangat brilian sekali ya terkait dengan efisiensi dan optimalisasi strategi pengadaan. Jadi saya udah mikirin materi yang tadi disampaikan itu sudah beberapa tahun terakhir Pak. Memang kalau saya menggunakan kacamata regulasi pemerintah ya untuk bisa memecahkan masalah dua isu ya. Saya ngeliat isunya dua yang paling penting Pak. Pertama, potong jalur distribusi. Kedua, hubungan jangka panjang. Ini mengaitkan materi yang awal dengan materi yang barusan Pak Rizal sampaikan. Dua isu ini kalau coba saya benturkan dengan regulasi pengadaan pemerintah, waduh ini kayaknya temboknya tebal sekali Pak. Makanya ketika ada harapan kayaknya BLU bisa kita mulai dari BLU atau BUMN gitu ya. Nah, ini saya coba ajak kawan-kawan di Kemenkyu, semoga ada pencerahan dan kita pelan-pelan lihat nanti kira-kira apa yang bisa kita wujudkan sama-sama nih.
Karena Iya, memang best practice-nya itu mungkin nanti butuh banyak pencerahan dari para narasumber di kegiatan ini ya. Dari ya beberapa BLU yang mungkin sudah mulai, ya moga-moga kita bisa pelan-pelan gitu. Untuk yes. minimal tadi mencari dua hal tadi ya, potong jalur distribusi, hubungan jangka panjang. Ini dua ini Ya. kayaknya kalau di pemerintahan supportnya masih kurang dan temboknya masih tebal nih Pak. Mungkin kita nanti bisa gali banyak di dua hal ini kali ya Pak. Terima kasih Pak Rizal. Setuju Pak Azik, panggilnya Pak Azik aja ya. Pak Azik, saya merasakan itu Pak, jadi luar biasa memang. Tapi pelan-pelan lah, insya Allah. Karena kalau saya bicara dengan Pak Agus Prabowo di 2018 itu directionnya memang ke sana Pak. Cuman ya ini kan mensosialisasi secara perlahan. Karena saya melihat Pak ya, ada tulisan saya di Cina itu, bagaimana O2O service. Salah satu kebesaran BUMN Cina itu karena pemerintahnya mewajibkan beli produk lokal Pak. Dan itu hanya men-set up katalog, Pak. Dan kalau sudah pembelinya itu satu negeri, Pak, apa yang nggak bisa dibuat, ya, Pak? Ya, setuju, Pak. Itu kalau kita bicara long term relation. Makanya kalau kita bicara TKDN, segala macam itu, tidak ada lagi kita berbicara jangka pendek. Nggak ada lagi lelang-lelangan. Yang ada itu udah, pokoknya nih perusahaan ini bisa menghasilkan kertas terbaik di Indonesia. Sudah, nanti semua pemerintah belanja yang ke situ. Nah, itu disebar, udah kan selesai. Nah, nanti yang jalur tengah itu cuma untuk transportasi, Pak. Jadi nanti ada yang mentransportasikan ke daerah-daerah itu penyedia. Jadi penyedia transportasi. Jadi semuanya ada value, ada pabrikan, ada transportasi, kemudian nanti, nah ini yang saya propose, apakah masih perlu CPCP PT-PT? Nah, kalau udah katalog kan nggak perlu, Pak. Gitu ya. Jadi setuju Pak. Jadi kita mulai saja dari yang bisa. Makanya saya senang sekali nih teman-teman BLU. Nah, untuk memulai ini nggak usah ribet-ribet Pak. Kita pelajarin apa yang kita beli. Nanti mungkin Bu Eka akan melihatkan spendingnya luar biasa Pak. Dari barang-barang sarana umum saja itu kita perlu mendefinisikan ulang pengadaan. Pengadaan itu adalah penyediaan sarana dan prasarana. Sarana itu kita bagi Pak Zik. Sarana umum dan sarana khusus. Sarana umum yang ada di semua SKPD sama, yang ada di semua organisasi sama. Apa itu? Itu tadi sarana kantor, sarana IT, sarana ATK, IT dengan ME Pak. Gitu ya. Kemudian kita bicara sarana khusus. Sarana khususnya kalau di bank sendiri, kalau di PDAM sendiri, kalau di ini sendiri. Nah itulah yang konsep vertikal katalog sebenarnya. Sarana khusus itu menjadi vertikal katalog. Sarana umum menjadi nasional katalog. Ya kan? Selesai pengadaan. Oke benar Pak Ajik. Ini perjuangan ini mudah-mudahan nanti teman-teman BLU Kemenku bisa jadi champion. Ya. Oke, ini udah kelihatan lagi ya? Oke, mungkin untuk Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan, asiknya langsung disampaikan supaya lebih komunikatif gitu. Oke, Ya, lanjut, ini ada pertanyaan dari Mbak Mahya Rina juga. Silakan kalau bisa langsung ya. Silakan, ya, Pak. silakan. Ya, Pak Khairul. Silakan. Mohon izin, terima kasih Bu Moderator, Pak Khairul. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul sehat-sehat semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Khairul, materinya luar biasa dan tentunya ini akan sangat berguna untuk BLU. Izin perkenalkan diri, saya Rina dari Lembaga Manajemen Aset Negara Pak. Kami dari BLU Kementerian Keuangan. Kami pengelola aset Pak. Jadi kita mengoptimalkan aset-aset di bawah Menteri Keuangan untuk mendapatkan PNBP. Nah, di organisasi kami, Pak, kami sudah coba menginisiasi untuk menyusun peraturan PBJ sendiri, Pak, BLU. Nah, mungkin tapi kalau bisa sharing, kami ada beberapa tantangan ya, Pak, ya. Yang ini tadi saya pertanyakan di kolom chat ini, Pak. Awalnya ketika kita menyusun draft peraturan itu Pak, kami mencoba membenchmark dari konsep supply chain maupun supply positioning model ya Pak ya. Nah, tapi ketika kita menentukan suatu barang ini masuk ke kategori mana itu tantangan tersendiri Pak, karena
bisa jadi misalkan di organisasi kami ada pengadaan I.O. Pak, I.O. untuk strategi komunikasi. Nah itu bisa dibilang kalau kami menganggapnya itu mungkin pengadaan rutin gitu ya Pak ya, tapi nilainya itu besar. Nah itu kembali lagi ke risk appetite-nya dari pimpinan Pak. Ketika menentukan suatu barang ini rutin, tadi Bapak sampaikan kita bisa langsung saja berkontrak atau intinya untuk mempercepat. Namun ketika disodorkan suatu solusi seperti itu, tidak semua pemimpin itu mau gitu Pak, atau risk appetite-nya akan berbeda-beda tentunya Pak. Nah ini jika ada suatu terobosan mungkin dari LKPP gitu ya Pak ya, Bapak mungkin bisa menjembatani atau menyampaikan untuk mengimplementasikan supply positioning model ini, dan tentunya ini dimasukkan dalam satu peraturan. Itu tentunya akan menjadi lebih baik gitu Pak untuk PBJ pemerintah. Nah ini kalau untuk pertanyaan saya ini saya ada banyak nih Pak, mohon maaf. Pertama, bagaimana menentukan yang tadi saya sampaikan, menentukan barang, misalkan barang A, barang B ini masuk dalam kategori rutin, leverage, critical, bottleneck, karena tadi saya sampaikan bisa jadi akan berbeda-beda untuk kebutuhan masing-masing organisasi. Semisal di kami di BLU Aset kita progres untuk pembangunan konstruksinya itu menjadi kritikal karena kami BLU pengelola aset, karena kalau tidak ada kegiatan itu bisa jadi organisasi kami tidak ada gitu. Kemudian bagaimana kita mengidentifikasi untuk yang pasar dan vendor tadi yang seperti Bapak sampaikan, misalkan apakah vendor tersebut tertarik dengan barang yang kita butuhkan, kemudian ada berapa penjual di pasar. Ini tentunya kegiatan yang sangat, kalau saya anggap sangat complicated Pak, walaupun secara tadi teorinya itu sepertinya mudah, tapi ini kegiatan besar Pak, dan tentunya bisa menghabiskan sumber dayanya tuh lumayan gitu Pak, kalau misalkan tidak ada suatu misalkan ada satu web gitu atau suatu semacam BPS-nya gitu Pak yang bisa memberikan data-data tersebut dengan mudah, tentunya akan sangat mempermudah pengadaan ini Pak. Kemudian tadi di awal Bapak ada slide terkait sedikit kata-kata spending analysis. Kami mungkin boleh di-sharing Pak contoh spending analysisnya seperti apa, itu nanti akan bisa kita gunakan Pak di organisasi kami. Kemudian tadi Bapak sempat sampaikan juga, tapi belum secara lengkap disampaikan mengenai indikator suatu sistem pengadaan itu dinilai bagus, efektif, dan memberikan value for money untuk organisasi. Kemudian terkait kontrak payung, Pak, mohon arahannya terkait strateginya, bagaimana ini kontrak payung itu bisa efektif, efisien, dan mencapai value for money. Mengingat kalau pengaturan di APBN itu kalau kontrak lebih dari 1 tahun itu kan lumayan ribet gitu ya Pak, ya harus izinnya macam-macam. Nah itu, tapi ini mungkin sebatas pengetahuan saya, mungkin ada update pengaturan yang terbaru lagi dari sisi PBJ. Itu Pak dari saya Pak, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Terima kasih Bu. Pak Khairul? Ya, saya barusan saya agak terputus, tapi saya bisa menangkap. Jadi begini Bu, makanya saya tadi mengatakan belajar filosofi. Yang kedua itu kita memahami apa yang kita beli. Nah, di dalam memahami apa yang kita beli itu ada Krasik box tadi, supply positioning model. Di situ ada rutin, ada leverage, ada bottleneck, dan ada critical. Nah, dari studi saya selama ini di banyak BUMN dan di swasta, itu umumnya yang barang rutin itu adalah barang-barang. Jadi saya meredefinisikan pengadaan Bu. Jadi dan barang habis pakai. Ya. Kemudian dan prasarana. Prasarana itu ada infrastruktur, gedung, jalan. Nah, kalau prasarana itu ada dua dia. Prasarana baru
itu yang menjadi project sebenarnya, itu menjadi pekerjaan construction. Nah, kalau pekerjaan prasarana lama itu jatuhnya ke maintenance. Nah, itu jatuhnya umumnya di leverage. Jadi kalau kita ingin mendefinisikan di mana positioning kita cek aja kalau barang ini tidak ada, organisasi kita dikomplain nggak? Misalnya Ibu tadi dari Liman ya, Liman itu Lembaga Manajemen Aset Negara. Nah, Ibu lihat visi dan misinya. Visi dan misi Ibu itu, apakah Ibu melakukan pengadaan konstruksi atau Ibu mengawasin pekerjaan konstruksi? Nah, saya juga nggak tahu tuh. Kalau Ibu mengawasin pekerjaan konstruksi, berarti yang Ibu perlukan adalah orang-orang yang kompeten mengawasin itu, konsultan, misalkan. Nah, kalau kita yang mengerjakan pekerjaan konstruksi, berarti kita harus memiliki, jadi yang namanya pekerjaan itu hanya 3 rumusnya. Kita harus memiliki alatnya, pastikan alatnya benar, kemudian pastikan orangnya benar, dan pastikan caranya benar. Nah, kalau kita hanya sebagai organisasi pengawas pekerjaan konstruksi, berarti kita aset terbesar kita adalah manusia mungkin ya, dan sistem walaupun ada. Nah, kita kembali ke pengadaan tadi. Nah, pengadaan tadi artinya jatuhnya menjadi pengadaan operasional. Jadi pengadaan, benar nggak Pak? Jadi kalau misalkan lembaga yang saya melihat di BLU, mungkin saya belum lihat Liman, nanti kita lihat spend analysis. Spend analysis adalah realisasi dari pengadaan Ibu. Jadi kalau ada RUP realisasinya. Nah dari situ kita pelajarin. Itulah yang disebut dengan spend analysis. Jadi kita lihat, kita belanja misalnya ATK berapa kali kita beli setahun, IT supplies berapa kali beli setahun, beli mechanical support berapa, itu spend analysis. Nah, the best performance untuk yang namanya market analysis sekarang adalah Google. Jadi tidak ada the best, kalau apalagi kita refernya itu udah kita browsing aja, apalagi kita browsing di Alibaba, udah ketemu semua. Ya, ini jadi saya kasih keywords juga ini. Jadi saya sampai kadang-kadang bertanya, kenapa bikin HPS lagi untuk barang yang sudah publish? Itu sebenarnya di peraturan pemerintah itu disebutkan barang yang sudah publish harganya sudah stable, bukan dibuat oleh pemerintah saja, SBU bukan. Harga yang publish itu harga pasar. Ibu. Jadi kalau kita mencari harga kertas sekarang, Ibu lihat harga kertas masuk ke kita itu mungkin harganya antara 38 sampai 44 ribu. Tetapi kalau Ibu browsing harga kertas di Alibaba cuma 15 ribu. Nah itu dengan mencari vendor utama kemudian nanti diagregate di misalkan kita bikin nih BLU Kemenq bikin katalog vertikal nih Pak Azik bikin nih sarana kantor. Nah, sarana kantor itu di situ ada ATK. ATK-nya kalau saya mempropos daripada dititip kemana-mana kasih aja Koperasi Kemenq yang jadi agregatornya. Agregator ini nanti berkontrak dengan prinsipal. Nah prinsipal itu seperti HDME tadi, ADPE tadi. Itu sudah banyak. Sekarang kan udah zamannya online. Artinya kita mensederhanakan proses, tetapi harus sistemnya yang kita buat pakai digital base. Gitu ya Bu ya. Nah tadi Ibu mengatakan menentukan mana yang rutin, mana yang leverage, mana yang bottleneck. Ditanya saja kalau ini barang tidak mengefek kepada organisasi, berarti dia masih di level antara rutin dan leverage. Nah, yang harus dihilangkan adalah batas nilai. Itulah kerangka-kerangka yang menjebak kita. Ketika kita mengelompokkan pengadaan itu, pengadaan langsung, pembelian langsung, di situ kita terjebak. Karena itu filosofinya adalah autorisasi untuk mengeluarkan uang, bukan untuk membuat paket. Jadi misalkan dia beli kertas nilainya 1 miliar, yang berkontrak mungkin 1-2 orang, tapi kalau dia beli 200 juta, 1 orang yang boleh mengapprove. Nah kalau kita pecah-pecah, disitulah hancurnya pengadaan. Nah karena yang kita beli adalah kertas, jadi kertas itu kita kontrakkan jangka panjang, silakan belinya kapan saja, asal budgetnya sudah ada. Gitu ya Bu? Oke, mudah-mudahan Bu Rina sudah oke ya. Ya, memang betul sih Pak, HPS itu mungkin kalau untuk barang-barang yang sudah habis tidak perlu, cuman kita
ada tantangan tersendiri nih Pak, ketika kita diaudit nih Pak sama Nah, itu auditor. benar. Kita harus ada jadinya kita harus. Jadi gini, Ibu, ini pengalaman saya Bu ya. Saya pernah jadi konsultan di perusahaan ini. Saya melakukan transformasi pengadaan. Saya angkat ketuanya Chief Auditor. Jadi ada 4 yang namanya transformasi pengadaan itu. Pertama kita transformasi regulasi, kita buat sistem IT, kita benahin dan GCG ini, kita bicara auditor. Sah atau tidak di depan, jangan di belakang. Jadi ya Bu, jadi jangan libatkan mereka setelah after the fact, tapi buat mereka di depan sebagai event kalau bisa jadi champion. Jadi perubahan ini kalau bisa diketuain oleh internal auditor gitu Bu. Strateginya seperti itu pengalaman saya, dan alhamdulillah setelah ini terjadi dan itu efisien, nanti tambahan income itu, tambahan tukin itu kita dapatkan dari efisiensi, bukan dari banyaknya paket. Gitu ya. Oke, ya minimal libatkan dalam perubahan gitu ya Pak ya? Harus. Ya. Kalau kita mendesain perdir baru, mengeluarkan peraturan baru, sistem baru, internal auditor itu harus dilibatkan dari depan. Ya. Sehingga dia nanti aware bahwa yang kita lakukan ini benar. Ya Pak. Di sini juga Bu Rina minta kalau ada spending analis contohnya Pak. Dalam materi kita ada ya Pak ya? Nanti ada ya Bu Rina ya? Nanti Bu Eka akan menunjukkan itu. Ya. Nanti materi Bu Eka itu kalau nggak salah ada itu. Tapi kalau mau diintip sih boleh. Ya. Pak izin Pak, saya mengingatkan Pak, waktu kita udah mepet nih Pak. Ya ini makanya saya udah mau habis ini sebenarnya. Oke Bapak, ya. Ya saya sedikit lagi nih, makanya saya lanjutkan ya. Bentar. Ini tadi sudah di sini. Ini kelihatan ini. Nah, kerangka strategi pengadaan ini terakhir ini. Kompetisi atau pasar ideal terjadi pada kondisi leverage karena nilai pembelian tinggi dan resiko pengadaan rendah sehingga banyak tersedia penyedia. Kondisi ini akan memungkinkan terjadinya persaingan atau kompetisi yang akan mengakibatkan pengadaan dengan harga yang bersaing. Jadi ini gambarnya gini. Jadi karena di leverage ini nilainya tinggi dan penyedia banyak, inilah pasar. Nah ini filosofi lagi. Jadi kalau ada barang di sini, kita giring dia ke sini. Nah ini naikkan nilainya. Inilah disebut dengan filosofi konsolidasi. Ya. Nah kalau barang di sini, ini kita turunkan resikonya. Caranya bagaimana? Kita cari barang itu. Biasanya ada barang kompleks katanya, ternyata yang kompleks itu cuma 10%, yang 90% tidak kompleks. Nah yang tidak kompleksnya bisa digiring ke sini. Nah critical juga begitu. Nah ini pasar. Jadi bagaimana kita meningkatkan nilai pengadaan, mengelompokkan permintaan atau pemaketan yang sama menjadi satu kontrak pengadaan. Jadi misalkan kertas tadi, seluruh SKPD menggabungkan permintaan item dari beberapa unit kerja atau usaha. Jangan beli sendiri-sendiri. Nah, berapa organisasi membeli item yang sama, apalagi kita melakukannya bersama. Misalkan seluruh BLU Kemenkyu mengadakan sarana umum bersama, ini dahsyat. Ya. Nah, bagaimana kita mengurangi resiko? Ini periksa speknya, distandarkan. Jadi tidak ada spek yang sangat complicated. Sekarang itu sudah ada yang namanya alternative item seluruh dunia. Jadi kalau ada vendor mengatakan tidak ada kompetitornya, bullshit itu. Orang Indonesia itu kalau dikasih contoh langsung bisa bikin. Mencari sumber penyedia baru, membantu meningkatkan kemampuan penyedia. Nah ini agak sedikit jelimet, tapi inilah ilmu pengadaan. Nah ini kalau bapak-bapak ibu belajar nanti pengadaan itu cuma ini aja. Jadi yang di belakang itu ada supply positioning model, ada routine leverage critical bottleneck. Yang di depan saya overlay ada supplier perception model, ada marginal, exploit, core, dan develop. Ini motivasi penyedia. Kita overlay, kemudian kita tampilkan di dalam relasi. Jadi terjadi begini. Di sini ada kategorisasi barang, marginal, exploit, develop. Di sini ada, ini motivasi penyedia. Di sini adalah
supply chain model, jenis barang tadi ada rutin, leverage, bottleneck, dan critical. Jadi ada dua kuadran di sini. Nah, kita tempelkan. Jadi kalau kita lihat rutin item, ini lihat ya, bapak-bapak, ibu-ibu, coba itu hanya di sini nih. Jadi rutin item itu ketika ditempelkan dengan supply process model itu ada dua jenis penyedianya, marginal dan develop di sebelah kiri. Nah, bottleneck tinggal yang develop saja, yang atas. Nah, leverage itu ada dua, exploit dan core. Dan critical hanya core. Nah, kesimpulannya di sini. Rutin item ini ada tipikal penyedia untuk rutin ini ada dua. Satu, marginal, dan kita sekali beli rutin dan marginal, ya ini short term relation. Nah, kalau kita mau, jadi hubungannya cuma dua, short term atau long term. Nah, ketika kita beli barang rutin, kemudian penyedianya adalah marginal, yang ece-ece, yang ogah-ogahan, ya belinya sekali aja. Tetapi ketika kita melakukan jangka panjang, cari yang serius itu yang develop. Itu ya. Nah, leverage gitu juga. Leverage itu ada dua penyedianya, exploit dan core. Exploit dan core. Pilih short term untuk yang exploit karena dia yang mengeksploitir, dan yang core yang serius, yang long term. Nah, bottleneck kan cuma satu, develop. Ya sudah, hubungannya jangka panjang. Dan critical tinggal satu, core, yaitu long term. Nah, inilah ilmu pengadaan. Jadi kalau kita memahamin ini, kemudian nanti kita bikin aturan, ya simpelnya begitu. Nah, ini nanti bisa dibaca. Strategi rutin, strategi solusi rutin itu sedapat mungkin proses pengadaan sederhana, sedapat mungkin delegasi proses pemulihan ke user. Dan intinya katalog semua. Gitu ya. Nah, gunakan e-katalog yang online procure to pay. Jadi pembelian itu sekalian dengan pembayaran sekalian dengan pengadaan. Hindari inspeksi yang berulang-ulang. Nah, penyedianya, kalau inventorinya kita perlukan, kita kasih aja tempat kita kalau mau lebih besar, nanti inventory mereka taruh, tapi belum kita beli. Ini cocok penyedia rutin itu mampu menyediakan berbagai jenis ini agregator biasanya. Kemudian, nah ini procure to pay. Procure to pay itu ini pembeli, ini pengguna. Pengguna itu mengeluarkan SPK atau PO, kemudian kirim barang ada via ST, kemudian di sini invoice-nya keluar otomatis, approval, three-way matching, ada PO, ada RR, ada invoice, kemudian instruksi ke bank bayar. Nanti banknya akan membayar, akan menagih ke pengguna, dan ini akan dapatkan diskon. Benar apa tidak? Pasti benar. Dan saya sudah mengeksersis ini beberapa kali. Permasalahan kita mau nggak pakai ini. Jadi ada early payment diskon. Nah, vendor manage inventory ini, kalau itu barang itu ada inventory, ngapain kita beli inventory? Taruh aja tempat di gudang kita, nanti vendor taruh di situ. Asal kita beli. Nah, ini konsepnya vendor manage. Nah, ini konsepnya kita bilang dengan toko gudang. Di sini ada toko, di sini ada barang. Nah, barang ini barangnya vendor. Kemudian kita berkontrak, ini misalnya rumah sakit. Kemudian di sini prinsipal atau agregator langsung berkontrak dengan koperasi aja, koperasi rumah sakit. Sehingga koperasi rumah sakit akan untung menjual ke sini dan nanti karyawan pun bisa belanja di sini. Nah, ini konsep toko gudang. Besok kita akan lihat contoh aplikasi. Nah, ini tadi procure to pay. Strategi corporate sama. Jadi ini apa namanya? Saya melihat adalah strategi-strategi yang kita bisa lakukan. Nah, kesimpulannya pengadaan itu mungkin sudah beberapa kali saya sampaikan. Kalau dulu fokus pada administrasi pemilihan, pengadaan itu fokus pada pencapaian tujuan pengadaan. Nah, tujuannya menjalankan kegiatan sesuai aturan, berkontribusi pada pencapaian target organisasi. Nah, lingkupnya perencanaan serah terima, dan ini terintegrasi perencanaan sampai pembayaran. Organisasi ini dulu mungkin tidak tetap ad hoc. Ini bisa aku nangis bikin nomor pinten. Halo. SDM-nya sambilan pekerjaan sampingan. Nah, ini profesional kompeten. Nah, kita sekarang sudah punya program untuk membangun kompetensi ini. Sistem informasinya dulu hanya proses pengadaan, terutama pemilihan. Ini digitalisasi prosesnya procure to pay. Dan ini
Nanti siang mungkin Bu Eka bisa cerita. Nah, indicatorsnya ini yang paling penting, paketnya dulu banyak, prosesnya panjang atau lama karena membuat paket, prosesnya manual sebagian elektronik, kontrak jangka pendek fungsional, pembayaran lama. Nah, yang baru ini sedikit paket konsolidasi, share service, SPK atau PO-nya silakan berapa saja nggak masalah, tapi kontraknya sedikit, prosesnya cepat, prosesnya terintegrasi, full digital, kontraknya jangka panjang, dan pembayaran cepat. Sudah. Nah, kemudian evaluasi harga berdasarkan harga beli, nanti berdasarkan TCO atau life cycle costing. Ini lebih advance. Saya rasa itu aja dari saya sebagai introduction. Jadi kalau kita ingin melakukan perubahan di dalam sistem pengadaan kita, jangan tanggung-tanggung kalau kita sudah dikasih challenge membuat pengadaan yang strategik, simple, fast, trusted, kenapa harus yang jelimet-jelimet? Dan itu tidak susah. Bisnis prosesnya kita bisa petakan, aplikasinya kita customize, kemudian barangnya kita langsung sourcing ke prinsipal atau ke agregator. Saya rasa gitu, Uni, sebuah introduction. Ya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Terima kasih banyak Bapak yang sudah memaparkan tadi tentang transformasi ya, pengantar transformasi pengadaan BLU dan BLUD. Ini Pak dari Ibu Mira Dewi menanyakan ini masalah kapan kita akan memakai. Jadi kan penentuan dari kelompok strategi pengadaan itu adalah bukan dari nilai yang tadi kan Pak. Terus kelompok ada leverage, rutin dan segala macam. Bagaimana implementasinya dalam peraturan? Sepertinya besok ya Pak, mungkin lebih detail bagaimana implementasinya di dalam aturan. Mungkin bisa kita lihat besok bagaimana strategi kita menyusun peraturan BLU ya Pak ya. Itu ya Bu Mira Dewi ya. Terima kasih. Tapi sederhananya gini Uni, nanti kita bikin kontraknya itu kontrak namanya kontrak misalnya ATK gitu. Udah, kita nggak bicara lagi harga. Kita kontrak IT supplies. Nah, kalau agregatornya itu satu, kita berkontrak dengan agregator. Misalkan Bineka segala macam udah banyak sekali agregator. Jadi gitu Bu, kita nggak lagi beli namanya beli kertas, kita beli ATK. Nah, itu solusinya gitu ya. Nah, itu bisa dibuatkan seperti contohkan LKPP dengan toko online. Nah, kita sekarang menambahkan toko online itu bisa menaruh stok di tempat kita, namanya toko gudang. Jadi kita nggak perlu beli, taruh stok, kita atur. Kayak konsep Carrefour kan sebenarnya itu kan bukan barang Carrefour, barang vendor kan. Gitu. Ya, benar. Ya, besok kita detailkan. Tapi nanti mungkin Bu Eka bisa share juga sedikit apa yang sudah kita lakukan. Gitu ya. Siap, Bapak. Ya, semoga Bu Mira Dewi ya nanti di-share nanti implementasi aslinya bagaimana terhadap penetapan dari strategi tersebut. Oke. Pak Khairul, setelah Bapak simpulkan tadi untuk sesi ini adakah close statement mungkin Pak? Ya, saya hanya Uni, saya mengambil statement Kepala LKPP di 2018. Mungkin ini di Bandung ada kan, yang tadi saya tampilkan. Pengadaan Indonesia simple, fast, trusted. Sekarang ditambah dengan sustainable. Dan itu tidak akan pernah terjadi kalau kita masih banyak paket, kontrak jangka pendek, bayar insya Allah. Dan itu hanya bisa terjadi solusinya. Itulah yang ditetapkan di Cina dan di beberapa negara berkontrak, besarkan kontrak yang saya sebutkan. Jadi konsolidasi dia. Kemudian long term relation, panjangkan kontraknya. Mau dievaluasi kontraknya setiap tahun silakan. Sehingga si vendor, si prinsipal itu bisa punya kemampuan untuk membangun efisiensi mereka. Dan terakhir bayar cepat. Pakai bank, jangan mereka ditunda bayarnya. Nah, biarkan bank yang bayar dulu, nanti bank nagih kita. Nah, kita mau bayar ke bank 1 bulan, 2 bulan, silakan. Kalau bank cuma nge-charge 1%, 3% kita bayar, vendor bisa ngasih sampai 5-10% diskon, gitu nih. Jadi closing statement saya itu saja, kita sudah punya direction clear, tetapi jalannya jangan lagi lewat puncak, kita harus lewat jalur Cipularang gitu, yang tidak banyak hambatan. Nah, hambatan itu apa? Ada APH, ada ini kan. Kalau udah jalan tol nggak ada, gitu. Kira-kira gitu ya. Oke, Bapak. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya rasa dari saya sebagai introduction itu, silakan lanjutkan nanti diskusinya. Mudah-mudahan besok kita bisa lebih detail bagaimana mendesain perdirnya sendiri, ya.
tidak sangat detail, tapi saya akan sampaikan clue-cluenya saja. Oke, Uni. Terima Oke, kasih. Bapak. Ya, terima kasih Bapak materinya. Terima kasih Pak Khairul. Ya, tambah menarik ya teman-teman semua ya. Yang penting nanti transformasi pengadaan ini akan membawa kita ke pengadaan yang lebih mudah, cepat dan terpercaya seperti itu kira-kira ya. Makasih Pak Khairul, semoga ilmunya dapat dimanfaatkan dan dilaksanakan di tempat kita masing-masing ya. Amin. Besok kita akan ketemu kembali dengan yang penting. Pak Khairul Rizal ya, Bapak Ibu semua.